Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai kasus yang terjadi dalam rumah tangga serta aspek hukumnya. Baiklah, saya akan membacakan materi poin A, yakni definisi kasus di dalam keluarga. Kasus dalam keluarga merupakan permasalahan yang ada di dalam suatu keluarga, yang mana keluarga itu sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah dan merupakan lingkungan sosial terkecil yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana hubungannya bersifat erat dan bersifat lebih intim. Jadi, kasus dalam keluarga itu merupakan semua hal yang ada di dalam suatu keluarga, baik keluarga itu sendiri memiliki hubungan darah atau hubungan sepersusuan. Jadi kasus dalam keluarga itu disebabkan karena tidak berjalannya antara hak dan kewajiban masing-masing. Saya akan melanjutkan poin materi yang kedua, yaitu atau poin B, yang tentang penyebab kasus dalam keluarga. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, faktor yang kedua faktor eksternal, faktor yang ketiga yaitu faktor umum. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu faktor internal. Faktor internal ini terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu krisis ruhiyah. Bagi seorang muslim, krisis ruhiyah adalah penyebab utama lemahnya semangat keagamaan, imanlah yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan amal-amal kebijakan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu minimnya pengetahuan kerumah tanggaan. Kematangan naluri seksual sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya mengenai rumah tangga, rumah tanggaan, masalah yang kerap datang tidak tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Akibatnya adalah pertengkaran yang terjadi dan berujung pada hilangnya keharmonisan. Yang ketiga itu sikap egosentrisme. Masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung kepada pertengkaran yang terus-menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Faktor yang kedua itu faktor eksternal, terbagi dari beberapa. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Dalam hal ini ada 2 jenis penyebab krisis keluarga, yang yaitu kemiskinan dan gaya hidup. Dalam hal ini ekonomi bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan keluarga. Yang kedua itu masalah kesibukan. Kesibukan adalah salah satu kata yang telah melekat pada masyarakat modern yang berfokus pada pencarian sumber materi, yaitu harta atau uang. Yang ketiga itu masalah pendidikan. Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya disharmonis keluarga. Faktor yang ketiga yaitu faktor umum. Faktor umum terbagi juga dari beberapa macam. Yang pertama itu suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas kelangsungan rumah tangga. Yang kedua, urusan agama serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga tidak dimusyawarahkan. Yang ketiga itu tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan tidak saling terbuka atau tidak jujur. Yang keempat, adanya campur tangan dari pihak luar atau anggota keluarga dan pilih kasih terhadap anak. Yang keempat itu terjadinya pernikahan dini. Akibat pernikahan dini ini tingkat kematangan emosional dari kedua belah pihak itu belum matang. Jadi mereka itu sering melakukan mementingkan egoismenya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu aspek hukum dalam kasus keluarga. Undang-Undang Penghapusan KDRT disahkan tanggal 22 September tahun 2004, yang mana undang-undang ini melarang KDRT dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga. KDRT ini dikenal juga sebagai tindak pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, dan kekerasan di dalam perkawinan. Ya. Disebutkan pula bahwa seseorang dalam mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya bisa saja dilakukan oleh
suaminya, mantan pacar, pasangan, atau seseorang dengan dia mempunyai anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.